Nita Thalia dan Nurdin Ruditya kini sedang menjalani proses perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Utara. Dan hal ini cukup membuat sedih pihak Atin, istri pertama suami Nita Thalia. Dan ketika sang suami sedang menjalani proses perceraiannya dengan Nita Thalia, Atin mengisahkan bagaimana dirinya ikhlas, sabar dan tawakal berbagi suami dengan Nita Thalia selama 20 tahun. Lalu apa yang membuat Atin, istri pertama dari suami Nita Thalia, ikhlas menjalani kehidupan berbagi suami tersebut selama 20 tahun bersama dengan Nita Thalia? Dan masih hangatnya proses perceraian, riak-riak konflik pun semakin memanas. Pihak Nita Thalia dan Nurdin Ruditya memberikan argumentasi masing-masing. Lalu, seperti apa tanggapan Nurdin Ruditya dituding tidak transparan atas hak-hak Nita Thalia selama bekerja di manajemen? Lalu, seperti apa proses pemotongan penghasilan Nita Thalia sebesar 40% oleh manajemen? Benarkah faktor ini menjadi salah satu pemicu Nita Thalia menggugat cerai Nurdin Ruditya? Oke, Cumi Lovers, simak selengkapnya hanya di Cumicam In-Depth. Hai Cumi Lovers, bersama Cumicam In-Depth, kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ikhlas, sabar, dan tawakal. Ya, 3 kata itulah yang terlontar dari mulut istri pertama suami Nita Thalia. Selama 20 tahun lebih sudah, Atin, istri pertama Nurdin Ruditya, harus rela berbagi suaminya dengan Nita Thalia. Namun jalan takdirnya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa dirinya harus memiliki sifat ikhlas, sabar, dan tawakal untuk berbagi dengan orang yang sangat disayangi dan dicintainya. Menurut penuturan Atin, selama 20 tahun menjalani kehidupan dengan berbagi suami bersama Nita Thalia, tidak memiliki masalah dengannya. Dikisahkan oleh Atin, dirinya kerap kali bertemu dengan Nita Thalia jika di momen hari libur dan acara-acara keluarga besar. Selain itu, komunikasi pun juga dilakukan oleh Atin bersama dengan Nita Thalia sehari-hari melalui aplikasi pesan singkat. Dan di antara Atin dan Nita Thalia juga selalu menjaga privasi masing-masing dan selalu berbagi kabar bahagia, serta sepakat tidak mau mencampuri urusan masing-masing. Satu hal yang pasti, Atin merasa turut bersedih jika Nita Thalia harus bercerai dan berpisah dengan suaminya yang telah dijalani selama 20 tahun. Namun bagi Atin, apapun yang terjadi pada rumah tangga Nita Thalia dengan Nurdin Ruditya merupakan keputusan rumah tangga masing-masing. Atin yang memiliki status sebagai istri pertama Nurdin Ruditya tidak akan ikut campur apapun keputusan yang sudah diputuskan oleh mereka berdua. Mari kita lihat penuturannya secara eksklusif kepada redaksi Cumi-Cumi berikut ini. Ikhlas kali ya. Ikhlas, sabar, sama ya tawakal aja lah. Itu sudah jalan Tuhan, jalan Allah, ya sudah gitu kan. Siapa sih yang mau, kan nggak mau gitu. Kalau udah itu jalannya ya sudah. Ya sih ya. Awalnya saya pertama saya tidak mengizinkan istri mana sih yang mau. Cuman kalau sudah terjadi ya sudah gitu kan. Mungkin udah jalannya Allah ya. Gitu ya sudah, ya sayang aja gitu, udah selama puluhan tahun itu harus berakhir seperti ini, dan apalagi kayak berakhirnya seperti ini gitu. Kayak gitu aja. Iya betul, anak yang jadi korban. Anaknya jadi korban. Kalau saya kan harus pikir panjang ya, untuk ke depan anak-anak ini siapa sih nanti yang akan menanggung. Anak itu pasti sakit hati lah. Kesana ibu, kesana kesini ayah gitu kan. Pasti anak kan jadi korban gitu. Saya kalau ketemu sama Nita itu kan kalau libur ada acara gitu. Kalau hari-hari biasanya ya kita paling komunikasinya lewat WhatsApp gitu aja sih. Masing-masing aja gitu kan, masing-masing punya urusan sendiri-sendiri. Jadi ya untuk
detailnya nggak tahu sih kayak apa di rumahnya gimana gitu. Ya masing-masing aja ya, kita ya ketemunya yang bahagia-bahagia aja deh ceritanya gitu. Kalau yang lain-lain saya juga nggak mau ikut campur ya, gitu kan urusan mereka masing-masing gitu. Ya sayang aja ya udah 20 tahun. Jujur saya sedih ya, harus pisah gitu kan, karena saya tahu Nita dulu nggak seperti ini gitu. Tapi ya nggak tahu ya kenapa sekarang berubah. Ya sudah itu urusan Pak Rudi dan Nita. Saya nggak mau ikut campur di situ. Kalau buat saya sih karena itu dari pekerjaan ya silahkan aja. Cuman kadang anak kan susah untuk dijelaskan gitu kan. Kalau saya sih nggak masalah, silahkan aja. Gitu. Sedih ya. Ya sedih aja kenapa harus berakhir begini gitu. Kalau saya terserah mereka berdua, saya kan nggak bisa bilang ayo bersama lagi, ayo pisahkan, enggak. Mereka yang merasakan, mereka yang menjalankan, saya nggak bisa komentar apa-apa. Kekompakan dan kerukunan antara Atin dengan Nita Thalia bukan hanya terjadi pada mereka berdua, melainkan juga pada anak dari Nita Thalia. Atin mengatakan jika dirinya sudah menaruh hati dan sayang kepada anak Nita Thalia, layaknya anak kandung sendiri. Atin pun berkisah jika dirinya telah mengurus anak Nita Thalia dari sejak bayi. Mari kita lihat penuturannya secara eksklusif kepada redaksi Cumi-Cumi berikut ini. Saya kan ngurus Bella dari kecil ya, dari kecil, dari bayi, jadi udah kayak anak sendiri. Ya saya jangan sama itu kan anaknya suami saya juga. Saya sama orang lain pun saya sayang, apalagi ini yang pasti ada darah. Iya. Namun, Atin sebagai istri pertama dari suami Nita Thalia merasa harus perlu meluruskan kabar jika Nita Thalia merasa sulit untuk bertemu dengan anak sematawayangnya. Dengan tegas, kabar tersebut dibantah oleh Atin. Dirinya merasa tidak mempersulit Nita untuk bertemu dengan anak sematawayangnya. Atin merasa sudah diserahkan kepercayaan dan tanggung jawab untuk merawat anak sematawayang Nita Thalia. Sehingga menurut Atin dirinya serta suaminya tidak pernah mempersulit Nita Thalia jika ingin bertemu dengan anaknya. Kami meminta kepada pihak sana pun ya tolonglah kita beri kesempatan Ibu Nita Thalia ini untuk bersilaturahmi dengan anaknya. Kasih kesempatan anaknya mau datang ke ibunya. Ini udah 2 bulan. Anaknya mau nangis-nangis, mau ke tempat mamanya. Enggak pernah dikasih. Ada apa? Kasihan sekali, ini kan psikis anak. Anak bagaimanapun punya hubungan emosional kepada mamanya. Ya kita minta tolonglah jangan dihalang-halangi. Jadi terkesan kemarin-kemarin kita lihat pemberitaan itu, beliau ini ibu yang tidak bertanggung jawab. Pada sebaliknya, beliau inilah orang yang dikorbankan dalam hal ini mamanya. Seorang ibu yang punya kasih sayang, yang punya hubungan emosional kepada sang anak. Iya Kang, saya kalau sebenarnya gini, kalau Bella itu kan anaknya agak tertutup juga ya. Jadi kalau kita tanya, kakak kangen nggak sama Bunda? Kangen. Ini saya jujur ya. Terus kenapa nggak mau ketemu Bunda? Emang Bundanya mau ketemu saya gitu. Pikiran seperti itu, makanya pas Tanita bilang susah untuk ketemu ya, dipersulit gitu. Itu sebenarnya enggak. Pak Rudi udah ngasih kebebasan, hanya harus ada etika aja gitu. Kalau mau ketemu, mau ngambil anaknya ya silahkan. Karena Nita udah titip ke saya gitu. Kalau nanti saya titip di temennya, terus ada apa-apa kan tanggung jawab saya gitu. Jadi kalau saya udah kasih tahu kalau mau ambil, mau ketemu silahkan datang ke rumah gitu. Selain meluruskan kabar jika dirinya dan suami tercintanya melarang Nita Thalia untuk bertemu dengan anak sematawayangnya, klarifikasi berikutnya adalah meluruskan kabar di salah satu komentar media sosial jika selama ini Atin beserta keluarga besarnya makan dari hasil kerja keras Nita Thalia. Dengan tegas, kabar tersebut dibantah oleh Atin beserta kuasa hukumnya.
Pada sang empunya yang menuliskan komentar di status media sosial diminta untuk meminta maaf kepada keluarga besar Atin. Jika hal tersebut tidak dilakukan, maka keluarga besar Atin akan melakukan tindakan hukum lebih lanjut. Saya di sini mau klarifikasi masalah itu aja, masalah yang mengenai di Instagramnya Tenita, yang komen-komennya yang sudah mengganggu kehormatan keluarga kami gitu kan. Itu aja sih, saya nggak mau bahas masalah Tenita sama Pak Rudi, itu biar urusan mereka saja. Klien saya, Teh Atin sama putranya mungkin dan keluarga besar ini merasa terzolimi ya dengan adanya isu-isu yang beredar seperti saat ini yang mungkin saya sampaikan gitu. Jadi ada yang namanya Seni Amelia, ya, dia membuat statement bahwa uang hasil jeripayah Tenita itu yang nikmatin adalah istri pertama dan keluarga. Ini kan sesuatu yang mohon maaf faktanya tidak. Nah, maka saya luruskan dalam hal ini kepada Seni Amelia, Anda jangan bermain-main, ya. Karena apa? Yang Anda lakukan saat ini, ya, itu adalah mencemarkan nama baik keluarga besar daripada Pak Rudi, khususnya istri pertama dan anak-anaknya. Diambil langkah hukum, jelas Anda telah melanggar Undang-Undang ITE. Ini bermuatan untuk mencemarkan nama baik klien saya. Tolong saya kasih waktu 1 kali 24 jam untuk meminta maaf kepada keluarga besar Pak Rudi, khususnya istri dan anak-anaknya. Kalau tidak, maka saya akan ambil langkah hukum yang tegas, akan laporkan Anda di Polda Metro. Tenita ini kan membuat statement seperti ini ditujukan kepada Pak Rudi. Biarkan, itu kan istrinya. Ya. Mungkin dia lagi emosi, ya kan, lagi kondisinya capek, dia membuat seperti ini kan unek-unek terhadap suami, wajar. Setelah tadi kita menyaksikan bagaimana ikhlas, sabar, dan tawakalnya Atin berbagi suami dengan Nita Thalia selama kurang lebih 20 tahun, maka di segmen selanjutnya kita akan melihat bagaimana suami Nita Thalia membantah jika dirinya tidak menafkahi Nita Thalia. Oke, Cumi Lovers, kita saksikan di segmen selanjutnya, hanya di Cumicam In-Depth. Hai Cumi Lovers, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Proses perceraian antara Nita Thalia dengan Nurdin hingga kini masih terus berlangsung di Pengadilan Agama Jakarta Utara. Namun, riak-riak konflik di antara keduanya semakin memanas. Dari pihak Nita Thalia merasakan jika hak-haknya sebagai seorang istri dikriminalisasi. Lalu, seperti apa jawaban dari pihak suami Nita Thalia atas tudingan tersebut? Maka suami Nita Thalia mengatakan jika dirinya tidak pernah lalai akan kebutuhan hidup Nita Thalia. Uang nominal sebesar 30 juta rupiah selalu diberikan setiap bulannya kepada Nita Thalia. Nah, beliau ingin menerangkan bahwa perkara yang sedang dialami beliau ini, case yang dialami beliau ini, tidak seperti apa yang dituduhkan oleh pihak lawan kami. Dalam hal ini suaminya beliau, si Pak Nurdin. Nah, beliau mengatakan bahwa segala sesuatu itu karena butuh gaya hidup, biaya artis yang makin meningkat, itu tidak dibenarkan seperti itu. Justru selama menikah dari umur 18 tahun, dari tahun 2007 ya, dia menikah sampai dengan sekarang beliau dalam tekanan. Dalam tekanan artinya apa? Beliau merasa hak-hak dia sebagai istri dikriminalisasi. Segala sesuatu hasil dia menyanyi, beriklan atau endorse apapun itu harus masuk ke manajemennya suami. Nah, sedangkan beliau sebagai istri hanya sebagai orang yang kayak pekerja, kan kasihan sekali gitu loh maksudnya. Jadi
sampai setiap manajemen selama 15 tahun 40% dipotong. Terus belum yang lain-lainnya, pengeluaran anak sakit, dia melahirkan. Terus dari hal-hal lainnya juga harus dimasukkan dalam biaya. Apakah seperti ini sebagai seorang suami? Ini saya hanya menyampaikan atas perintah klien kami. Ibu Nita sendiri yang menyampaikan hal seperti ini. Tidak menafkahi, mau saya keluarin catatannya tiap bulan berapa biaya hidup dia, saya ngeluarin itu tidak kurang dari 30 juta per bulan untuk hidupnya dia pribadi. Ya, uang makan saya langsung transfer ke rekening dia. Bayar listrik. Listrik itu bukan hanya rumah saya yang ditempatin. Ya, rumah orang tua, rumah di Cibinong kita rumahnya banyak. Ada 4. Listrik, PBB, apa segala macam tolong. Ada nggak pernah keluar dari Teh Nita? Atau Teh Nita itu pernah nggak ngeluarin biaya untuk rumah itu apa dari hasil nyanyi? Biaya hidup ya. Kalau dia ngerenov, ruang kostum saya pengen dirubah begini-begini, itu mah keinginan dia. Pakai uang dia ya itu mah wajar dong. Tapi kalau saya menghidupi dia itu ya, dari hal terkecil sampai hal yang terbesar, itu adalah saya mengeluarkan uang dan saya punya bukti. Nita Thalia yang diwakili oleh kuasa hukumnya mengatakan jika penghasilan Nita Thalia dan hak-haknya banyak dirugikan. Sementara itu pihak Nurdin Ruditya membantah hal tersebut. Semua hak-hak Nita Thalia diserahkan sepenuhnya. Orang tua sakit operasi apapun itu harus diganti duitnya. Apabila klien kami Bu Nita tidak punya uang, itu harus bayar nantinya ketika melahirkan anaknya loh pada saat itu. Pernah dapat uang endorse dari produk kopi. Itu Pak Rudi pernah dapat uang 40 juta. Si Ibu Nita klien kami 35 juta. Masih diambil juga haknya dia. Padahal biaya operasi aja waktu itu anak dia ini 35 juta. Jadi banyak di sini hal-hal yang mungkin yang dirugikan adalah pihak Ibu Nita sendiri yang dikriminalisasi hak-haknya sebagai seorang istri. Terus saya katanya selalu perhitungan. Saya bukan perhitungan, saya itu mencatat. Ya, saya harus tahu pengeluaran saya. Saya kan dapurnya 2. Di dapur sini apa aja yang dikeluarin, di dapur sini ada berapa, saya catat memang. Beli apapun saya catat karena saya kebiasaan di kantor itu, karena saya ya konsultan juga, jadi saya udah terbiasa seperti itu. Semua dicatat. Uang untuk makan itu tiap bulan saya transfer ke rekening dia. Ya, biaya sekolah anak itu saya transfer langsung ke bank di sekolahan, ada bukti. Jajan tiap hari aja anak saya dari uang saya, bukan dari uang nyanyi. Nah, yang saya catat itu adalah, ini perlu diingat, Bunda takut lupa ya, takut Bunda lupa ingatan. Yang saya catat itu adalah pengeluaran Anda untuk nyanyi, untuk keperluan nyanyi. Contohnya gitu ya, beli baju, kan dia sering begini, ayah tolong transferin dulu dong, aku beli baju online. Kan itu untuk kepentingan nyanyi, masa saya harus bayar, dia punya penghasilan sendiri? Betul nggak? Nah, yang saya catat, yang saya hitung ke dia itu adalah pengeluaran untuk keperluan dia nyanyi. Ketika pihak Nita Thalia merasa banyak hak-hak yang dirugikan, namun di lain pihak, dari sisi Nurdin Ruditya mengatakan jika dirinya rutin memberi nafkah kepada Nita Thalia sebesar 30 juta rupiah sebulan. Maka di segmen selanjutnya kita akan saksikan bagaimana duduk perkara potongan dari manajemen sebesar 40%. Oke Cumi Lovers, kita simak selengkapnya hanya di Cumi Camp Indah berikut ini. Perseteruan antara Nita Thalia beserta dengan suaminya yang masih menjalani proses perceraian semakin memanas. Setelah kedua belah pihak memberikan sudut pandangnya masing-masing, maka kini dari pihak Nita Thalia mengatakan jika Nurdin Ruditya tidak secara transparan menyerahkan hak-haknya atas kewajiban yang sudah dijalankan dan dilaksanakan Nita Thalia. Sementara tudingan dari pihak Nita Thalia dibantah keras oleh Nurdin Ruditya.
Menurutnya, Nita Thalia selaku artis yang masuk ke manajemen diperlakukan sama dengan artis-artis lainnya yang tergabung dalam manajemen, di mana setiap penghasilan artis akan dipotong 40%. Dan 10%-nya akan disimpan dan ditabung guna keperluan proses pembuatan album atau single berikutnya. Ya kalau mau dihitung-hitung ya bisa, karena kan selama ini hak dia kan nggak dikasih. Ya dikasih pun dihitung. Dan Pak Rudi selalu membuat hitung-hitungan, misalnya sekian. Padahal itu rincian-rincian itu kadang-kadang nggak jelas. Yang menurut dia jelas, menurut kami nggak jelas. Misalnya pengeluaran apa anak sakit atau apa itu masuk dalam hutang semua. Sedangkan itu kan sebenarnya kewajiban seorang bapak terhadap istrinya. Jadi jangan ngebahas itu karena semua namanya artis, masuk manajemen pasti ada potongan. Udah gitu istri saya itu enak banget, 40% itu dipotong ya. Kalau dia nanya, sampai 40%, 10% itu disimpan buat nabung dia supaya bikin album. Makanya sekarang albumnya sudah berapa? 18 album. Ada nggak orang yang sanggup tiap tahun bikin album? Kalau bikin album dulu mungkin boleh tanya, bisa nggak dengan uang 100 juta? Nggak bisa. Sekarang, kalau sekarang karena digital ya, apalah. Dulu itu kita mau proses rekaman itu 6 bulan. Itu udah termasuk cepat ya, Bah? Gitu. Jadi harusnya dia itu gini, istri saya itu harusnya jangan lupa diri ya. Ingat dulu pada saat saya ambil seperti apa. Terus dia dibesarkan oleh MGM, dia jadi artis besar sekarang ini. Kok mempermasalahkan potongan manajemen? Dan diakui oleh pihak Nita Thalia puncak dari semuanya sehingga Nita Thalia memutuskan untuk bercerai karena hasil kerja keras dari Nita Thalia yang tidak transparan. Dan ketika selama 3 tahun belakangan ini, Nita Thalia berusaha mencari uang melalui akun pribadinya di media sosial berhasil, sehingga pihak Rudi merasa ditinggalkan. Sementara dari pihak Nurdin Ruditya mengingatkan Nita Thalia bahwa apa yang dijalankan oleh Nita Thalia yang tergabung dalam manajemen merupakan sebuah bentuk kerjasama yang dengan sadar telah ditandatangani oleh pihak Nita Thalia. Ya yang menjadi puncaknya ya itulah karena masalah rongrongan uang hasil kerja Ibu Nita Thalia selama ini kan dia nggak bisa menikmati, dan selama 3 tahun dia mulai menikmati itu dengan masuk ke akunnya, rekeningnya dia, misalnya nggak masuk lagi ke manajemennya dia. Di sini Pak Rudi merasa, wah ini gimana ini, kok saya udah mulai ditinggalkan seperti itu. Timbullah cekcok, pertengkaran yang akhirnya hingga ribut pada tanggal 12 itu. Jadi sampai beliau pun ya kaburlah dari rumah karena untuk menyelamatkan keselamatan dia. Orang lain pengen jadi artis banyak yang jual kebo loh. Ya, ada yang menjual rumah, itu banyak yang datang ke saya. Kan saya artis di saya itu bukan hanya Nita Thalia. Ada berapa, Bah? 15 mungkin sampai 20. Termasuk Maggie Z ya di saya, almarhum. Terus Iyeth Bustami. Banyak di saya itu bukan hanya dia aja. Jadi memotong itu bukan hanya ke dia. Gitu loh. Jadi semua dimasuk di manajemen saya, ini aturannya seperti ini dan dia tanda tangan kontrak. Nah, setelah itu hitungannya pun jelas ya. Ini pengeluaran berapa, ini berapa. Ada sisa berapa dari manajemen tiap bulan kita transfer ke rekening dia. Bukti transfernya di banknya dia masih ada. Gitu. Jadi kalau saya menguasai keuangan dia, saya tidak menguasai. Saya hanya memanage. Nah, selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.